Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat yang ketiga yang berlaku pada operasi hitung bilangan bulat. Sifat yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah sifat penyebaran atau sifat distributif yang berlaku pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, anak-anak, sifat penyebaran atau distributif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Nah, kemudian yang kedua, sifat penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana bentuk dari penulisan sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan dan sifat penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Setelah ini, jangan lupa disimak baik-baik. Yang akan kita bahas pertama adalah sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Kata kuncinya adalah perkalian dan penjumlahan. Bagaimana kita di sini menyebarkan perkalian dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. A dikali dalam kurung B ditambah C. Ini akan sama dengan jika A kita sebarkan A dikali B ditambah, jangan lupa tambahnya disimpan di sini, A dikali C. Yang mana yang menyebar? Yang menyebar adalah kalinya. A dengan bilangan A, B, dan C ini merupakan bilangan sembarang. Bilangan bulat sembarang. Ya. Sekarang yang kedua adalah sifat penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Ini kata kuncinya perkalian dan pengurangan. Biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. A dikali dalam kurung B dikurangi C. Akan sama hasilnya jika A dikali B dikurangi, jangan lupa kurangnya ditulis, kemudian A dikali C. Nah, A, B, dan C ini merupakan himpunan bilangan bulat. Ya. Nah, kita buktikan apakah A kali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita buktikan dengan memasukkan bilangan sembarang. Di sini Ibu mengganti A-nya dengan negatif 2, B dengan 3, dan C dengan 10. Kita masukkan ke sini, kita ganti negatif 2 dikali B-nya 3 ditambah C-nya 10. Nah, kalian bisa lebih dekat lagi. Kita fokuskan di sini. Nah, kita tulis sama dengan negatif 2 dikali, biasanya jika ada kalimat matematika yang di dalam tanda kurung, maka itu dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, kurung kali bagi tambah kurang. Berarti urutan pengerjaannya adalah yang berada di dalam tanda kurung dulu. 3 ditambah 10 adalah 13. Penyelesaiannya, negatif 2 dikali 13. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif. Hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Tinggal dikalikan biasa saja. 2 kali 13 adalah 26. Hasilnya adalah negatif 26. Sekarang kita buktikan apakah sama jika kita sebarkan negatif 2 dikali 3 ditambah negatif 2 dikali 10. Sama dengan
negatif 2 kali 3 isinya adalah negatif 6. Ditambah negatif 2 kali 10 isinya negatif 20. Bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif 20, ya, negatif 6 ditambah negatif 20 isinya pasti negatif. Tinggal dijumlahkan 20 tambah 6, 26. Isinya sama. Nah, hal ini membuktikan bahwa memang penyebaran ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan. Ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah A dikali B dalam kurung ya dikurangi C sama dengan jika A dikali B dikurangi A dikali C. Kita misalkan angka A-nya adalah negatif 4, B-nya negatif 2, dan C-nya 20. Kita masukkan. Untuk persamaan yang pertama dulu nih. A kali B dikurangi C. Nah, ruas yang di sebelah kiri dulu. Kita masukkan A-nya negatif 4, dikali B-nya negatif 2, dikurangi 20. Kita hitung seperti biasa nih. Ya, negatif 4 ditulis kembali dikali negatif 2 dikurangi 20 ini diutamakan, didahulukan pengerjaannya. Kenapa? Karena berada di dalam tanda kurung. Negatif 2 dikurangi 20 itu sama aja dengan negatif 2 ditambah lawan dari 20. Negatif 2 ditambah negatif 20. Isinya adalah negatif 22. Nah, sekarang kalikan 4 negatif 4 dikali negatif 22. Hasilnya pasti positif. Positif berapa? 4 kali 22 adalah 88. Kita sekarang buktikan apakah sama atau tidak dengan kita mengerjakan yang di ruas kiri. Ya, yang ini. A kali B dikurangi A dikali C. A-nya masukkan negatif 4. Dikali B-nya negatif 2. Kemudian masukkan A-nya negatif 4. Dikali C-nya 20. Kita hitung negatif 4 kali negatif 2. Negatif kali negatif adalah positif. 4 kali 2 adalah 8. Dikurangi berapa? Negatif 4 dikali 20. Negatif 4 kali 20 berapa? Negatif 80. Ya. Sekarang 8, ini ada pertemuan. Plus 80. 88, maka sama. Hasilnya sama. Maka dengan itu berlaku penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Simpulannya yang harus kalian ingat adalah penulisan secara umum untuk sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan dan sifat penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Ya, berikut ini Ibu akan ulas kembali. Nah, kita ingat-ingat kembali. A dikali dalam kurung B ditambah C. Berarti ini berlaku sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan, di mana A ini dikali B tambah A dikali C. Dan satu lagi, sifat penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Maka di sini A dikali B dikurangi C akan sama dengan jika kita sebarkan A dikali B dikurangi A dikali C. Dengan catatan bilangan A, B, dan C ini bilangan bulat sembarang. Nah,
Demikian pemaparan pembelajaran kita hari ini mengenai sifat penyebaran yang berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan sifat penyebaran yang berlaku pada perkalian terhadap pengurangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.